Salam, salam sejahtera buat kita semua, bagi saudaraku dimanapun saudara berada. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang satu tema, yaitu gaya hidup orang Kristen. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam perenungan kali ini merupakan suatu tema yang sangat menarik untuk kita bahas bersama, yaitu gaya hidup orang Kristen. Di zaman sekarang banyak orang yang sudah hampir dikatakan tenggelam dalam gaya hidup dunia, gaya hidup modern, gaya hidup orang-orang yang sebenarnya gaya hidup yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya adalah kita melihat sekarang ada banyak kecenderungan untuk memiliki gaya hidup glamor, gaya hidup yang mewah, gaya hidup yang serba wah, dan lain sebagainya. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Dalam firman Tuhan kita renungkan bersama. Dalam kesempatan kali ini kita akan melihat 3 gaya hidup yang merupakan dijelaskan di dalam Alkitab. Yang pertama adalah kita harus memiliki gaya hidup mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam segala apapun yang kita lakukan sebagai pengikut Kristus yang benar, kita harus selalu memiliki gaya hidup, yaitu selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sangat jelas firman Tuhan katakan kepada kita, demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bahwa dalam seluruh perjalanan hidup kita perlu selalu melibatkan Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Kita perlu selalu bersama dengan Tuhan di dalam menjalani aktivitas seluruh kehidupan kita. Bahkan di dalam seluruh perencanaan hidup kita juga harus melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan, dan meminta hikmat daripada Tuhan, supaya apa yang kita rencanakan benar-benar akan membawa kemenangan dan membawa kesuksesan dan juga membawa kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16, di sana juga dijelaskan bahwa setiap kita yang hendak membuat perencanaan harus selalu melibatkan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Rencana studi, rencana untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau ke jenjang apapun itu, atau mungkin bisnis lain sebagainya, kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dipertegas lagi, dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kita sebagai anak Tuhan harus selalu melibatkan Tuhan, harus selalu bertanya kepada Tuhan sebelum kita membuat keputusan perencanaan, sebelum kita melakukan segala sesuatu. Karena memang kita adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan. Karena itulah kita butuh Tuhan, kita butuh penyertaan Tuhan, kita butuh akan hikmat Tuhan, supaya apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Ketika badai, ketika rintangan, ketika masalah muncul, maka Tuhan siap memberi kita jalan keluar yang terbaik, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kita harus belajar gaya hidup yang kedua, gaya hidup orang Kristen, yaitu gaya hidup kudus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan dengan jelas, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bahkan sebelum ayat 16, ayat 15 dijelaskan di sana, hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Gaya hidup orang Kristen sebenarnya adalah harus menyadari bahwa kita orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita harus hidup kudus.
hidup yang memuliakan Tuhan. Karena kita sudah ditebus dan dosa kita sudah lunas dibayar oleh Yesus. Masa sih kita masih hidup dalam dosa? Rasanya itu adalah sangat mengecewakan Tuhan yang sudah menebus kita. Karena itu jangan sia-siakan penebusan darah Yesus yang begitu mahal dikorbankan di kayu salib bagi saudara dan saya. Maka kita sebagai pengikut Kristus yang benar, pengikut Kristus yang sejati, setelah kita dilahirkan kembali, setelah kita menjadi hidup yang baru, maka kita memiliki tanggung jawab supaya kita memiliki gaya hidup, yaitu gaya hidup kudus. Kita harus kudus di dalam seluruh hidup kita. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia Allah yang kudus yang memanggil saudara saya. Maka kita sebagai pengikut Yesus harus menjaga hidup yang kudus. Karena itulah dalam Roma 12 ayat 1 dijelaskan kepada kita, hendaklah kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan sia-siakan pengorbanan Kristus yang sudah menebus kita. Orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, dia memiliki tanggung jawab untuk senantiasa bergaya hidup kudus. Dimanapun saudara berada, harus menjaga hidup yang sesuai dengan kelahiran baru kita, yang sesuai dengan panggilan Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Kita tidak boleh lagi hidup dengan gaya hidup yang lama, gaya hidup yang tidak suci, semau-maunya dan sebagainya. Tapi kita harus hidup gaya hidup yang kudus, yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kelahiran baru kita benar-benar kelahiran baru yang membanggakan Kristus yang memanggil kita, menyenangkan Tuhan yang memanggil kita, dan mengagungkan Kristus yang sudah memanggil saudara saya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar memiliki gaya hidup kudus, supaya hidup kita menjadi hidup yang sungguh memuliakan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 dikatakan dengan jelas bahwa kita ini adalah bait Allah. Sebagai bait Allah, kita memiliki tanggung jawab untuk senantiasa memelihara hubungan yang baik kita dengan Tuhan, supaya hadirat Tuhan Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kita. Karena itu jadikan kita menjadi bait Allah yang kudus, rumah Tuhan, kediaman Roh Kudus di dalam kita, menjadi benar-benar menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, gaya hidup yang ketiga yang perlu kita miliki adalah gaya hidup sederhana. Kalau kita lihat, kita perhatikan sekarang ini banyak anak-anak Tuhan lupa bahwa sebenarnya dalam Alkitab ada gaya hidup sederhana. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 8, 9, 10 sangat jelas dikatakan di sana. Terutama dalam ayat 9 dikatakan, bagi perempuan hendaklah dia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Jangan memakai emas, mutiara, dan juga pakaian yang mahal-mahal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa sebenarnya orang Kristen itu diajarkan Tuhan supaya bergaya hidup sederhana, bukan glamor, bukan juga wah-wah atau serba luks lain sebagainya. Kenapa? Ada beberapa alasan mengapa Tuhan mengajarkan kita supaya kita bergaya hidup sederhana. Yang pertama adalah orang yang bergaya hidup sederhana akan memberikan hidup ini menjadi mudah, akan memberikan biaya hidup murah. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang bergaya hidup sederhana, maka dia akan dicukupkan oleh gajinya. Orang yang bergaya hidup sederhana, gaji kita akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Karena gaya hidup kita sederhana, bukan glamor, bukan juga orang-orang yang suka berbuat makan di sana sini yang mewah lain sebagainya. Kalau kita makan bermewah-mewah, apa yang terjadi? Banyak orang sampai tanggal 20 hidupnya nyaman, tenang. Tapi begitu tanggal 21, setiap bulannya 22 sampai menjelang 30 sebelum gajian, banyak orang yang bahkan berpuasa
dan membuat dia menjadi susah dalam menjalani hidup ini. Sebenarnya Alkitab kita sangat luar biasa, sudah memberikan kita jalan keluar supaya hidup ini menjadi mudah, menjadi murah, menjadi indah, menjadi baik. Karena orang yang bergaya hidup sederhana sesungguhnya juga adalah membuat dia bisa menabung. Bukan hanya gaji kita menjadi cukup, tapi juga akan memungkinkan kita bisa menabung. Karena orang bergaya hidup sederhana akan memungkinkan dia bisa menyisihkan penghasilannya. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang bergaya hidup sederhana. Karena itulah dikatakan jangan memakai emas, mutiara, dan pakaian-pakaian yang mahal. Kalau kita membeli pakaian yang branded, membeli sesuatu tas yang branded, membeli segala sesuatunya yang memang serba mewah, sedangkan gaji kita tidak cukup membeli itu, hanya kita ngutang, hidup dengan ngutang, tidak bisa bayar, akhirnya kita berurusan dengan soal utang. Hidup kita jadi stres, akan kita bisa menjadi gila. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, gaya hidup sederhana harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Gaya hidup sederhana bukan berarti gaya hidup kita miskin, bukan. Tapi gaya hidup yang mencukupkan apa yang kita dapatkan, cukup bagi kehidupan kita, cukup bagi biaya anak-anak kita, sekolah, kuliah, lain sebagainya, cukup bagi kebutuhan rumah tangga kita, cukup untuk lain-lain sebagainya. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, gaya hidup sederhana ini juga mengarah kepada kita supaya kita bergaya hidup makan secukupnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, gaya hidup sederhana juga mengandung makna supaya apa? Supaya melalui gaya hidup sederhana kita bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam Titus 2 ayat 2 di sana dikatakan juga bahwa hendaknya laki-laki yang tua itu harus bergaya hidup sederhana. Jadi bukan hanya kepada perempuan Tuhan mengatakan bergaya hidup sederhana, tapi juga kepada laki-laki harus bergaya hidup sederhana. Sebenarnya gaya hidup sederhana ini akan menolong kita untuk menyisihkan sebagian daripada harta kita untuk membantu bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pendukungan orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Kita tahu bahwa di dalam pelayanan Tuhan membutuhkan uang, membutuhkan hal-hal yang menyangkut. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh untuk bergaya hidup sederhana, sehingga hidup kita boleh mengambil bagian dalam pelayanan, dalam kebutuhan penginjilan, biaya-biaya untuk pelayanan, bahkan mengambil bagian dalam pelebaran pekerjaan Allah. Karena gaya hidup sederhana adalah gaya hidup yang diajarkan oleh Alkitab. Kiranya firman ini boleh memberkati kita semuanya. Saya mengulangi kembali bahwa ada 3 gaya hidup orang Kristen. Yang pertama adalah gaya hidup kita harus gaya hidup mengandalkan Tuhan. Yang kedua, gaya hidup kita harus gaya hidup kudus. Dan yang ketiga, gaya hidup kita harus gaya hidup sederhana. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.